Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Yuda Wardiansyah, perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya akan menceritakan mengenai salah satu dari Wali Songo, yaitu adalah Sunan Muria. Kelompok 8 terdiri atas saya Didi Yuda Wardiansyah dan Brava Prasetyo dan Afrizah Bizakaria. Mengenai daftar materi yang akan kita bahas hari ini adalah biografi dan sejarah dari Wali Songo, atau salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Muria. Yang kedua adalah metode dakwah dari Sunan Muria, dan yang ketiga adalah peninggalan dari Sunan Muria, dan yang terakhir, yang keempat adalah kesimpulan. Mengenai biografi dan sejarah, latar belakang personal dan biodata dari Sunan Muria. Siapakah Sunan Muria itu? Sunan Muria adalah salah satu tokoh Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di daerah Indonesia, yang tepatnya yaitu adalah daerah Gunung Muria, pantai utara Jepara. Mengenai biografi dari Sunan Muria, beliau adalah nama aslinya adalah Raden Umar Said, dengan orang tua Sunan Kalijaga sebagai ayahnya dan Dewi Saron binti Maulana Ishak sebagai ibunya. Dan beliau memiliki dua istri, yaitu Dewi Sudija putri Sunan Ngundung, kemudian Dewi Royono putri Sunan Ngerang, dan memiliki 4 orang anak, yaitu Syekh Jagung, Sunan Ngepulayang, Pangerang Santri, dan Pangeran Jogodipo. Beliau wafat pada tahun 1560 Masehi dan dimakamkan di lereng Gunung Muria. Pada materi yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang metode dakwah, bagaimana tindakan Sunan Muria dan strategi yang dilakukan oleh Sunan Muria dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Metode utama yang digunakan oleh Sunan Muria adalah halus tanpa pelaksanaan dan tidak menghilangkan budaya Jawa. Sunan Muria memiliki beberapa strategi yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam lainnya. Di antaranya pendekatan sosial, seperti kita berkenalan dengan masyarakat sekitar, berbicara dengan masyarakat sekitar, dan pendekatan budaya seperti akulturasi budaya yang kemudian digunakan untuk berdakwah menyebarkan Islam di daerah Muria. Dan kemudian melakukan pembangunan pesantren, di mana pesantren ini adalah tempat untuk bersekolah seorang yang ingin belajar agama Islam kepada Sunan Muria, penggunaan seni dan teladan dan akhlak. Pada teladan dan akhlak ini, hal yang dilakukan Sunan Muria untuk menyebarkan agama Islam adalah Sunan Muria memberikan contoh keteladanan atau tindakan yang benar agar ditiru oleh murid-muridnya. Materi yang ketiga adalah mengenai peninggalan dari Sunan Muria, di mana peninggalan adalah sebuah benda yang menjadi saksi sepak terjang Sunan Muria dalam berdakwah. Adapun beberapa peninggalan Sunan Muria, yang pertama adalah pondok pesantren Sunan Muria yang digunakan untuk berdakwahnya, makam Sunan Muria tempat dia dimakamkan setelah wafat, Masjid Sunan Muria, dan kitab-kitab. Pada materi yang keempat adalah kesimpulan, di mana ini adalah poin-poin penting atau sejarah dari Sunan Muria. Di mana dari penjelasan yang saya jelaskan tadi dapat diambil sebuah kesimpulan, di mana Sunan Muria adalah sebuah tokoh penyebar agama di Jawa Tengah. Ia menggunakan berbagai cara, termasuk pendekatan budaya lokal dan pendirian pesantren. Peninggalan yang mencakup pesantren yaitu ada Muria Kudus, makam Sunan Muria, pengaruh budaya Jawa, Masjid Agung Kudus, dan semua karya tulis yang ia ciptakan. Baik, sekian cerita mengenai Sunan Muria dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.